Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 836. Kata-kata Lynn Stephen membuat semua orang putus asa. Mereka tidak pernah menyangka akan datang untuk belajar seni dari seorang guru dengan cara yang baik, tetapi pada akhirnya mereka akan jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan mereka tidak tahu kemana perginya keberanian di tubuh mereka saat ini. Seberapa sering mereka datang? Lynn Stephen bertanya pada Su Guangzhen tidak jauh dari sana. Kadang sekali sehari, kadang sekali beberapa hari, belum tentu. Su Guangzhen menggelengkan kepalanya. Lynn Stephen menatap lubang tertutup di atas, melamun. Pada saat yang sama, di ruangan tertentu di dalam gua, Chen Xiwu dan yang lainnya semua ada di ruangan ini saat ini. Selain itu, kepala sekolah Wudang Zhang Wugui juga ada di sini, dan di antara orang-orang ini juga ada seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Orang ini sama dengan Zhang Wugui duduk berdampingan, dan sepertinya statusnya masih sangat mulia. Kecerdasan dan kekuatan beberapa bahan kali ini sangat bagus. Dr. Li, saya tidak tahu apakah dia pasti bisa membuat buah berkualitas tinggi. Chen Xiwu menatap pria paruh baya berbaju hitam dan bertanya. Tidak mudah membuat buah berkualitas tinggi. Petik 2. Pria paruh baya berbaju hitam bernama Dr. Li berkata dengan cemberut. Bagi kami hari ini, hanya buah-buahan berkualitas tinggi yang dapat memainkan peran yang relatif besar. Buah-buahan dengan kualitas lain hanya dapat menghilangkan dahaga tubuh kita akan buah-buahan, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Dr. Li, tolong temukan juga cara untuk menghasilkan buah berkualitas tinggi secepat mungkin. Kata Zhang Wugui dengan serius. Saya pikir juga begitu, tapi bahan yang bagus jarang. Anda murid sekte Wudang dengan bakat luar biasa telah menghasilkan buah, tapi sampai sekarang, hanya 20% dari mereka yang bisa menjadi buah berkualitas tinggi. Ini terlalu sulit, dokter. Kepalanya. Bukan itu masalahnya. Organisasi buahmu pertama-tama akan memberi kami setengah dari buah yang kamu ambil dari kami. Selama kita semua dipromosikan ke level Dewa Perang, maka kita dapat merajalela dalam seni bela diri. Siapapun yang mau untuk menangkapnya siapa? Penatua Danlong berkata. Apakah kamu bercanda, dokter? Li menatap dingin ke Penatua Danlong dan berkata, bagi semua buah secara merata. Ini adalah perjanjian yang kami buat dengan faksi Wudang Anda di awal. Mungkinkah Penatua Danlong ingin merobek perjanjian kami? Jangan berani. Penatua Danlong, yang sudah dekat dengan level Dewa Perang, buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani menyinggung orang-orang dari organisasi buah, bahkan jika kekuatannya telah meningkat pesat sekarang untuk satu hal. Jika tidak ada orang dari organisasi buah jika Anda memberi mereka buah-buahan, tubuh mereka akan merasa tidak enak badan, yang akan menyebabkan penurunan efektivitas pertempuran. Kedua, mereka membutuhkan buah-buahan untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan orang-orang tanpa organisasi buah juga tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, apakah itu Penatua Danlong, atau Chen Xiwu, atau bahkan Zhang Wurek, mereka tidak memiliki rasa superioritas saat menghadapi Dr. Li, penanggung jawab organisasi buah di sini. Sekalipun Dr. Li ini hanyalah orang biasa. Ini mengejutkan orang-orang di organisasi buah. Dr. Li adalah eksekutif tingkat tinggi dari organisasi buah, tetapi dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia hanyalah orang biasa. Saya mendengar bahwa ada Wuking peringkat 6 dalam materi kali ini. Dan pihak lain baru berusia awal 30-an. Tanya Dr. Li. Ya, pria itu bernama Lin Hao, dan latar belakangnya telah diselidiki, dan tidak ada masalah. Kata Chen Xiwu. Jika tidak ada masalah, maka kami dapat bersiap untuk mengirimnya ke jalan.
Kebetulan mesin telah dirombak dan dapat terus beroperasi, kata dokter. Li. Masih ada kekurangan intimidasi, kata Chen Xiwu. Kalau begitu cepat dan menakuti dia, kata dokter. Li berdiri dari kursinya, melirik Zhang Wugui dan berkata, Tuan Zhang, organisasi kita akan melakukan beberapa tindakan eksternal baru-baru ini, dan ada kekurangan tenaga kerja. Tolong juga minta Tuan Zhang mengatur beberapa orang untuk kita. Petik 2. Tidak masalah. Zhang Wuhui mengangguk. Terima kasih banyak, dokter. Li tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah dokter Li menghilang, Penatua dan Long menamparkan meja di depannya dengan marah, langsung mengatur meja marmer menjadi beberapa bagian. Bajingan, orang biasa, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Penatua dan Long berkata dengan marah. Selama kita tidak bisa menghilangkan ketergantungan kita pada buah-buahan selama sehari, kita harus tunduk padanya tanpa batas. Tidak mungkin, Zhang Wugui menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan bekerja sama dengan mereka sejak awal. Meskipun kami menjadi lebih kuat, kami dikendalikan oleh orang-orang dari organisasi buah. Begitu kami gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh mereka, mereka akan memotong dari persediaan buah-buahan untuk kita. Orang-orang ini berpegang pada nasib kita sekarang, kata Chen Xiwu dengan gigi terkatup. Dan Long, apakah alkemismu tidak menemukan cara untuk membantu kami menyingkirkan buah itu? Zhang Wurek bertanya dengan cemberut. Belum. Penatua dan Long menggelengkan kepalanya. Buah adalah pedang bermata dua, kata Zhang Wugui setelah melihat sekeliling pada semua orang. Pedang bermata dua ini bisa membuat kita lebih kuat, tapi juga bisa melukai kita. Kita sudah mengambil pedang ini dan ingin melakukannya. Tidak mungkin untuk meletakkannya. Untuk saat ini, kami hanya dapat melakukan segala kemungkinan untuk memaksimalkan peran pedang ini. Saya telah mencapai level God of War. Selama Anda memberi saya buah berkualitas tinggi, saya bahkan dapat mencapai 10 dewa teratas tingkat perang, jadi, buah yang dibuat oleh Lin Hao akan diambil oleh saya terlebih dahulu, dan Anda akan mengambil 3 lainnya. Petik 2. Dimengerti, Tuan. Chen Xiwu dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Dia bermain untuk yang terkuat, dan kekuatannya paling meningkat. Dia telah mencapai level God of War, yang lebih kuat dari 3 tetua lainnya. Zhang Wurek menutup matanya dan menggosok pelipisnya. Sisi lain, di gudang tempat Lin Stephen dan lainnya berada. Seseorang membuka lubang di gudang. Baru di sini, pengunjung itu berdiri di pintu masuk gua dan berteriak merendahkan Lin Stephen dan yang lainnya di bawah. Lin Stephen dan yang lainnya melihat ke atas dan menemukan seorang pendeta Tao berdiri di pintu masuk gua. Saudaraku, tolong lepaskan kami. Yang Kun berteriak dengan semangat. Biarkan kamu pergi. Ini tidak mungkin. Pendeta Tao memandang Yang Kun dengan wajah ganas dan berkata, kalian semua akan dilemparkan ke dalam mesin, dan kemudian kita akan memakan produk. Jadinya, JJJ, kamu tahu ya, seseorang dengan berat lebih dari 100 kati pada akhirnya akan dikompresi menjadi berat hanya 2 atau 3 kati, seukuran apel, dan Anda akan dikompresi sedikit, diperas sampai mati hidup-hidup, itu mengasyikkan untuk pikirkanlah. Kata-kata Tao membuat wajah Yang Kun dan yang lainnya semakin pucat. Meskipun mereka sudah tahu bahwa orang akan dibuat menjadi buah di sini, mereka masih tidak dapat menahan kepanikan batin mereka ketika mendengar orang berbicara tentang proses pembuatan buah-buahan. Kemampuan kalian sangat bagus. Giliran kalian akan segera tiba. Manfaatkan waktu untuk bergerak sedikit. Setelah kalian dimasukkan ke dalam mesin, kalian tidak akan bisa pergi jika kalian mau. Kata sang Taois, menutup pintu masuk gua lagi. Sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Yang Kun menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, aku tidak ingin dijadikan buah, aku tidak mau, wow. Senteng tidak bisa menahan kepanikan di hatinya, dan berteriak di tempat.
Mengapa pendeta Tao ini datang untuk menakut-nakuti kami? Lin Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena rasa takut dapat merangsang potensi orang secara maksimal, mereka membutuhkan bahan mentah kita dalam keadaan takut, sehingga buah yang dihasilkan akan lebih baik, kata Su Guangzhen. Bagaimana kamu tahu? Lin Stephen bertanya. Mereka mengatakannya, kata Su Guangzhen. Itu tidak tersembunyi sama sekali, kata Lin Stephen sambil tersenyum. Kamu masih bisa tertawa, kita akan berubah menjadi buah, tahukah kamu? Yang Kun memarahi dengan gembira saat melihat Lin Stephen tertawa. Daripada takut menangis dengan beberapa kata, lebih baik tersenyum, setidaknya kamu akan lebih bahagia sebelum kamu mati. Kata Lin Stephen, aku sangat mengagumi mentalitasmu, seru Zhao Junjia. Begitulah saya. Saya melakukan yang terbaik untuk mematuhi takdir. Karena tidak ada cara untuk mengubah apapun, mari kita ikuti takdir, kata Lin Stephen, berbaring di tanah dengan kepala di tangannya. Mereka yang dikirim lebih awal memandang Lin Stephen dengan heran. Hari-hari ini, tidak ada orang yang tidak takut mati. Semua orang baru saja dikirim ke sini, dan setelah diancam, mereka semua ketakutan sampai mati. Tak disangka, pemuda baru ini begitu bebas dan mudah. Su Guangzhen memandang Lin Stephen sekali lagi, dan dia juga merasa bahwa Lin Stephen sedikit berbeda dari yang lain. Sejujurnya, semua orang di sini seperti kebanggaan surga, tetapi tidak ada yang bisa seperti Lin Stephen. Apakah dia benar-benar melihatnya, atau apakah dia percaya diri? Jika yang terakhir, maka mungkin mereka masih punya jalan keluar. Su Guangzhen ragu sejenak, bangkit, berjalan ke Lin Stephen dan duduk. Apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali? Tanya Su Guangzhen. Tidak takut, kata Lin Stephen. Mengapa? Su Guangzhen bertanya. Tidak banyak alasan, kapan kamu ditangkap? Lin Stephen bertanya. Setengah bulan yang lalu, kata Su Guangzhen. Lalu mengapa belum dijadikan buah? Lin Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena aku tidak memiliki bakat dan kekuatan yang cukup. Su Guangzhen tersenyum tak berdaya, mengangkat bahu, lalu berkata, sebenarnya, sejujurnya, aku berharap mereka bisa membuatkanku buah di hari pertama aku masuk. Setidaknya dengan cara ini saya tidak harus hidup dalam ketakutan setiap hari, dapatkah Anda bayangkan? Selusin orang yang datang bersama saya semuanya berubah menjadi buah, dan saya adalah satu-satunya yang masih hidup. Saya masih ingat setengah bulan yang lalu, ketika kami dipilih oleh ketua sekte, kami sangat bersemangat, berpikir bahwa kami benar-benar akan ditempa menjadi talenta masa depan. Tapi kami tidak menyangka, hei. Petik 2. Fraksi Wudang memberikan semua magang berkualitas tinggi jika Anda memakan produk jadi, apakah Anda tidak takut dengan keraguan murid lain? Lin Stephen bertanya. Ada terlalu banyak murid sekte Wudang. Mereka hanya membuat alasan, seperti mengirim kami keluar untuk melakukan misi, seperti kami mundur. Singkatnya, ada cara untuk membuat kami menghilang di depan semua orang tanpa membuat orang curiga. Saya mendengar dari orang-orang yang datang kemudian. Kepala memberitahu mereka bahwa kita semua telah turun gunung untuk mengalami, pengalaman yang menurun. Su Guangzhen tersenyum bercanda dan menggelengkan kepalanya. Bab 837. Fraksi Wudang, ini menggali jalan buntu. Setelah memakan semua murid luar biasa di sekte, masa depan apa yang dimiliki sekte Wudang? Sebuah sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun telah menghancurkan fondasinya sendiri seperti ini. Lin Stephen menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Dalam pandangan mereka, jika kita dapat menggunakan orang-orang seperti kita untuk membuat mereka mencapai puncak seni bela diri, maka mereka dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk merekrut lebih banyak calon murid pada saat itu. Jadi bukankah sekte Wudang memiliki masa depan? Kata Su Guangzhen. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan memakan murid-murid dengan potensi bagus itu? Seni bela diri tidak ada habisnya.
Bahkan jika mereka mencapai tingkat dewa perang 10 besar, mereka akan berpikir untuk menembus batas manusia. Jika orang-orang ini di Sekte Wudang mencapai yang disebut puncak, maka mereka pasti akan berdiri di mana mereka berada. Mereka ingin menggunakan buah untuk menembus puncak. Dalam hal itu, keinginan mereka tidak akan terbatas. Mereka hanya akan melahap murid-murid itu dengan bakat yang baik tanpa batas waktu, dan pada akhirnya, semua ini akan terungkap karena begitu banyak orang menghilang. Itu pasti akan menimbulkan keraguan dan kewaspadaan semua orang, kata Lin Stephen. Kamu bukan 10 dewa perang teratas. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu ingin menerobos di level mereka? Bukankah 10 dewa perang teratas adalah batas manusia? Karena itu adalah batasnya, itu tidak dapat dipatahkan lewat, bukan? Tanya Su Guangzhen. Manusia tidak memiliki batas. Semua batasan berasal dari pemahaman kita yang tidak memadai tentang diri kita sendiri, kata Lin Stephen. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa manusia akan berakhir ketika mereka mencapai tingkat Xiao Chentian, tetapi ketika dia memulainya pemusnahan sendiri setelah model, ketika fungsi fisiknya meningkat sebesar 322%, dia mengerti bahwa batas manusia tidak terbatas pada Xiao Chentian. Tidak hanya pada 10 dewa perang teratas, manusia juga dapat melampaui masa kini jauh lebih kuat. Su Guangzhen menatap Lin Stephen selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi kamu masih tidak bisa lepas dari takdir menjadi buah pada akhirnya, kata Su Guangzhen. Siapa yang tahu? Lin Stephen meletakkan tangannya di belakang dahinya, tersenyum, lalu menutup matanya. Berpura-pura menjadi hantu. Seorang pria di sebelahnya yang menguping pembicaraan keduanya berkata dengan nada menghina. Tentu saja, tidak benar mengatakan menguping, karena obrolan Lin Stephen dengan Su Guangzhen tidak disembunyikan sama sekali, dan hampir semua orang di gudang mendengarnya. Su Guangzhen mengerutkan kening dan memandang Lin Stephen. Dia tidak bisa melihat kegelisahan di wajah Lin Stephen. Apakah ini, seperti yang dikatakan orang lain, dia berpura-pura misterius, atau dia benar-benar mengandalkan sesuatu? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya tidak tahu berapa jam telah berlalu dalam sekejap mata. Lin Stephen sedang berbaring di tanah seperti ini, dengan mata terpejam seolah-olah dia tertidur. Yang Kun dan yang lainnya berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu. Mereka telah berdiskusi untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan apapun, jadi wajah semua orang tidak baik. Tepat pada saat ini, lubang di atas gudang tiba-tiba terbuka. Semua orang mengelak ke samping dan sebisa mungkin menjauh dari lubang, karena mereka tahu bahwa intimidasi telah berlalu, dan membuka lubang sekarang berarti orang-orang di atas akan mengambil bahan mentah untuk membuat buah. Tidak ada yang mau dijadikan buah, jadi semua orang bisa bersembunyi sejauh mungkin. Satu-satunya yang tidak bersembunyi adalah Lin Stephen. Dia berbaring di tanah dengan mata tertutup, seolah-olah dia tidak keberatan lubang itu dibuka sama sekali. Setelah lubang dibuka, sesosok melompat turun dari lubang. Orang ini tidak lain adalah Chen Xiwu. Melihat Chen Xiwu muncul, ekspresi semua orang menjadi sangat gugup, karena ini adalah pria yang sangat kuat. Lin Hao, ayo pergi. Chen Xiwu berjalan ke Lin Stephen, menatap Lin Stephen dan berkata. Pada saat ini, Chen Xiwu sedikit bingung, mengapa Lin Hao di depannya masih bisa berbaring di tanah dengan begitu tenang. Apakah dia begitu ketakutan hingga memecahkan toples, atau apakah dia tidak takut dibuat menjadi buah? Jika yang terakhir, maka muncul pertanyaan baru, mengapa dia tidak takut dijadikan hasil? Lin Stephen membuka matanya, bangkit dari tanah, memandang Chen Xiwu dan berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menjadikan saya buah? Buah, dan buah berkualitas tinggi sangat penting bagi seorang guru, jadi saya hanya bisa dengan enggan mengirim Anda ke jalan. Chen Xiwu tidak menyembunyikannya sama sekali, dan mengatakan apa yang harus dia katakan. Kata, tampaknya meningkatkan kepanikan Lin Stephen. Oke.
Lin Stephen menghela nafas. Jangan berpikir tentang perlawanan, karena perlawanan tidak ada artinya. Di hadapan kekuatan absolut, bahan bakumu rapuh seperti selembar kertas, kata Chen Xiwu. Aku tahu, kata Lin Stephen. Kalau begitu, naik sendiri, aku terlalu malas untuk melakukannya, kata Chen Xiwu. Lin Stephen mengangguk dan memandang orang-orang di sekitarnya. Melihat Lin Stephen melihat ke atas, Yang Kun dan yang lainnya dengan cepat menundukkan kepala dan tidak berani menatap Lin Stephen, karena takut dikirim ke buah bersama Lin Stephen. Selamat tinggal, semuanya, kata Lin Stephen, menekuk lututnya, lalu melompat keluar dari gudang dari pintu masuk gua. Di luar gudang sudah ada orang yang menunggu lama sekali. Melihat Lin Stephen muncul, orang-orang ini langsung mengepung Lin Stephen untuk mencegah Lin Stephen kabur. Saya sudah menerima nasib saya, tidak perlu melakukan ini, kata Lin Stephen. Beberapa orang itu jelas tidak mempercayai kata-kata Lin Stephen, dan semua orang sangat waspada. Saat ini, Chen Xiwu juga melompat keluar dari gudang. Dengan keras, lubang itu tertutup kembali. Semua orang di gudang menghela nafas lega, mereka tidak dipilih kali ini, yang berarti mereka bisa hidup sebentar. Jika dia berpura-pura menjadi hantu, itu bukan hanya jalan buntu. Yang Kun berkata dengan kejam. Orang-orang di sekitar saling memandang dan tidak banyak bicara. Saat ini, di luar gudang. Ikutlah denganku, jangan mencoba melarikan diri, tidak ada gunanya melarikan diri, kata Chen Xiwu. Lin Stephen mengangguk, dan mengikuti Chen Xiwu ke lorong samping. Dengan tangan di belakang punggung, Chen Xiwu tampak tenang, seolah-olah dia tidak akan menjadikan Lin Stephen buah, tetapi membawa Lin Stephen untuk bertemu dunia. Setelah berjalan melalui lorong yang panjang, Lin Stephen tiba di sebuah ruangan. Ruangan ini sangat besar, dan ada mesin besar seperti telur di tengah ruangan. Pipa dimasukkan ke sisi mesin ini, dan pipa-pipa itu memanjang keluar, terhubung dengan ember besi satu persatu. Di dalam ruangan, banyak orang berpakaian hitam sedang mengoperasikan mesin. Apakah ini mesin untuk membuat buah? Lin Stephen bertanya. Ya. Chen Xiwu mengangguk, menunjuk ke mesin dan berkata, buka saja pakaianmu dan lompat. Meskipun prosesnya akan menyakitkan, kamu akan segera kehilangan kesadaran. Petik 2. Mereka semua orang dari organisasi buah. Lin Stephen menunjuk ke arah pria berbaju hitam dan bertanya. Chen Xiwu mengangguk, lalu mengerutkan kening pada Lin Stephen. Penampilan Lin Stephen sangat berbeda, bahkan di sini, dia masih tidak menunjukkan kepanikan, dan bahkan memiliki waktu luang untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak begitu penting. Ini sama sekali bukan seperti apa seharusnya penampilan orang yang sekarat. Lin Stephen berdiri di tempatnya, melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan pembuatan buah. Sulit membayangkan seseorang akan berubah menjadi buah seukuran kepalan tangan setelah dikirim ke mesin seperti telur itu. Betapa kejamnya ini. Lin Stephen berjalan ke depan telur, mengulurkan tangannya dan menekannya di atas telur. Cangkang telur ini seperti logam, sangat dingin, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Chen Xiwu, ketika kamu melihat seseorang dibuat menjadi buah, keberanian macam apa yang membuatmu memakan buah itu? Tanya Lin Stephen. Mendengar ini, Chen Xiwu mengerutkan kening dan memandang Lin Stephen dan bertanya, mengapa kamu menanyakan ini? Keterkejutan itu digantikan oleh niat membunuh yang kuat. Melihat niat membunuh ini, Chen Xiwu merasakan hawa dingin menghantam hatinya tanpa alasan. Dia memandang Lin Stephen dengan waspada dan berkata, Lin Hao, apa yang ingin kamu lakukan? Aku telah mengalami medan perang yang kejam dan menyaksikan pembantaian sepihak dengan mataku sendiri. Manusia dibunuh seperti semut, dan tidak ada tempat untuk perlawanan. Itu benar, saya juga berpikir itu normal, karena ini adalah dunia di mana yang kuat bertahan, tetapi saya tidak mengerti mengapa. Beberapa orang membuka mulut ketika menghadapi darah dan daging manusia, dan itu bukan hanya satu orang. Anda wudang mengapa anggota senior dari faksi bisa memakan para pelayan? Mengapa?
Lin Stephen bertanya dengan suara berat. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ini adalah dunia di mana yang kuat bertahan. Jika kita ingin bertahan lebih baik, kita hanya bisa membuat diri kita lebih kuat. Tidak ada pilihan, kata Chen Xiwu dengan wajah cemberut. Yah, aku tidak punya pilihan. Lin Stephen menggelengkan kepalanya sambil mencibir, lalu meletakkan tangannya di atas telur dan berkata, sebenarnya, kalian tidak punya pilihan setelah makan buah pertama. Petik 2. Apa maksudmu? Chen Xiwu bertanya. Maksudku, kalian pantas mati. Setelah Lin Stephen selesai berbicara, tangan yang menekan telur itu tiba-tiba berhenti. Ledakan. Terdengar suara keras, dan seluruh telur tampak bergetar hebat. Hahaha, kamu lucu sekali, kamu sebenarnya ingin menghancurkan mesin ini. Inikah yang membuatmu bisa tenang? Cari kesempatan untuk merusak mesin, jadi kamu tidak harus dibuat menjadi buah. Dari bahan biasa, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat raja bela diri dimasukkan ke dalamnya, tidak mungkin untuk menghancurkan mesin ini. Menurut Anda apakah itu terserah Anda? Chen Xiwu tertawa dan menunjuk ke arah Lin Stephen. Tiba-tiba, retakan muncul dari mana telapak tangan Lin Stephen mengenai. Apa? Chen Xiwu tertegun. Saat berikutnya, retakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh bodi mesin. Detik berikutnya, dengan ledakan, mesin pembuat buah itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Bab 838. Chen Xiwu tertegun. Semua staf di ruangan itu juga tercengang. Tidak ada yang menyangka mesin pembuat buah ini akan hancur oleh tamparan. Di bawah tatapan semua orang, Lin Stephen membungkuk dan mengambil pecahan di tanah. Pada fragmen itu ada sidik jari yang samar. Ini harus ditinggalkan oleh seseorang yang dikirim ke dalam mesin. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, dia mencoba menghancurkan mesin dari dalam, tetapi gagal, hanya menyisakan 5 sidik jari dangkal di mesin. Bagaimana kamu melakukannya? Chen Xiwu menunjuk ke arah Lin Stephen dan bertanya dengan suara gemetar. Lin Stephen tidak menjawab, dia menjabat tangannya dengan keras, dan melemparkan pecahan itu ke arah Chen Xiwu. Dengan keras, potongan-potongan itu terbang ke arah Chen Xiwu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Chen Xiwu dengan cepat mengangkat tangannya. Bentak, potongan yang pecah itu menghantam tangan Chen Xiwu dengan keras, dan kekuatan yang kuat keluar dari pecahan itu. Tangan Chen Xiwu membungkuk tak terkendali, dan seluruh tubuhnya mundur setengah langkah sebelum dia berhasil berdiri diam. Kamu bukan Wu Qing. Chen Xiwu menatap Lin Stephen dengan ngeri dan berteriak. Kalian semua di sini pantas mati. Hidup di dunia ini adalah dosa itu sendiri. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Hanya neraka yang menjadi tujuan akhir kalian, kata Lin Stephen dengan dingin. Tekan alarm level tertinggi, biarkan semua orang datang. Chen Xiwu berteriak keras. Segera seseorang menekan alarm. Sirene keras bergema di seluruh gua. Penatua Danlong, Penatua Changsun, dan Zheng Wurek yang mendengar sirene segera berlari ke ruang pemrosesan buah. Lebih jauh lagi, di luar gua, beberapa tetua sekte Wudang Taisang dan tetua Xuanxiang yang sedang melakukan Qingxiu juga bergegas menuju gua ketika mereka mendengar sirene. Di gua ini, alarm berbunyi bertingkat, dan alarm tertinggi berarti telah terjadi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, dan setiap orang harus segera meletakkan apa yang mereka lakukan dan bergegas ke tempat asal alarm tersebut. Di dalam gua, semua orang di gudang juga mendengar alarm. Apa yang terjadi? Yang Kun bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, ini seharusnya alarm, tapi aku belum pernah mendengar suara alarm di gua ini, kata Su Guangzhen dengan cemberut. Kamu juga belum pernah mendengarnya. Jadi apa yang terjadi? Adakah yang datang untuk menyelamatkan kita? Yang Kun bertanya dengan penuh semangat. Aku tidak tahu, aku curiga, mungkin ada hubungannya dengan Lin Hao itu. Kata Su Guangzhen. Ini ada hubungannya dengan Lin Hao. Bagaimana ini mungkin?
Kemampuan apa yang dia miliki untuk membunyikan alarm? Satu Chen Xiwu sudah cukup untuk membunuhnya. Yang Kun menggelengkan kepalanya. Su Guangzhen mengerutkan kening, meskipun Yang Kun tidak percaya bahwa alarm itu terkait dengan Lin Hao, dia sudah mempercayainya di dalam hatinya, karena Lin Stephen sebelumnya terlalu tenang, dan dia sepertinya memiliki beberapa kartu. Di sisi lain, ruang pemrosesan. Tidak ada yang bergerak. Chen Xiwu memandang Lin Stephen dengan waspada. Hanya dari cara Lin Stephen melempar benda tadi, dia menyimpulkan bahwa kekuatan Lin Stephen sangat kuat, setidaknya lebih kuat darinya. Jelas, kekuatan Lin Stephen seharusnya mencapai dewa dari tingkat perang. Hanya kelas God of War yang dapat menghancurkan mesin pembuat buah dengan satu tamparan. Oleh karena itu, tanpa ragu, Chen Xiwu meminta seseorang untuk menekan alarm tingkat tertinggi. Tepuk tangan. Langkah kaki datang dari belakang. Chen Xiwu melihat ke belakang dengan gembira di wajahnya. Penatua Danlong, Penatua Changsun, dan Zhang Wugui berada tepat di belakangnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Mengapa Anda menekan alarm tertinggi? Penatua Danlong bertanya. Kami telah mencampur bahan kelas atas. Chen Xiwu menunjuk ke arah Lin Stephen dan berkata, bahan kelas tertinggi. Mata Zhang Wuhui berbinar, dan dia menatap Lin Stephen. Orang ini menyembunyikan kekuatannya seharusnya mencapai tingkat dewa perang. Kata Chen Xiwu, God of War. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Wuhui dan yang lainnya semua terkejut. Pembangkit tenaga tingkat dewa perang bukanlah kucing atau anjing. Zhang Wugui baru menjadi pembangkit tenaga tingkat dewa perang saat ini setelah makan buah-buahan berkualitas tinggi selama beberapa bulan. Satu melakukannya, saya tidak menyangka akan ada dewa perang dicampur ke dalam ruang pemrosesan buah hari ini. Jika dia bisa dijadikan buah, itu pasti akan menjadi buah dengan kualitas terbaik. Jika kamu memakannya, Tuan, kamu mungkin bisa menembus 10 besar level dewa perang. Chen Xiwu berkata dengan penuh semangat. Zhang Wuhui mengangguk, menatap Lin Stephen dengan keinginan kuat di matanya. Mereka yang kuat di level God of War tidak mudah ditangkap. Mereka belum pernah menemukan materi level God of War sejak mereka bekerja sama dengan organisasi buah. Bagi Zhang Wuhui, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk dilewatkan. Saat ini, Dokter Li juga berjalan dari samping. Apa yang terjadi? Mengapa Anda menekan alarm tertinggi? Tanya Dokter Li dengan cemberut. Dokter Li, kami memiliki bahan baku dewa perang. Chen Xiwu menunjuk Lin Stephen dan menjelaskan secara singkat. Kesempatan ini sangat langka. Dokter Li berkata dengan heran, Anda harus menahan orang ini di sini, jangan lepaskan. Saya tidak pernah menghasilkan buah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, kesempatan ini pastikan untuk menangkapnya. Lin Stephen memandangi beberapa orang di depannya yang menganggapnya sebagai domba yang akan disembelih, wajahnya tenggelam dalam pikirannya, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, karena dia ingin menunggu sampai semua pejabat tinggi yang terlibat dalam faksi Wudang muncul. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatanmu? Tanya Zhang Wugui. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan pikiran Lin Stephen di dalam hatinya, Zhang Wugui masih ingin bertanya dengan jelas. Bagaimanapun, tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang untuk berpartisipasi dalam upacara magang klan Wudang tanpa tujuan. Kamu tidak berhak mengetahui namaku, kata Lin Stephen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa level God of War tidak terkalahkan? Zhang Wurek mencibir, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Rasa penindasan yang mengerikan bergerak menuju toko Lin Stephen. Lin Stephen berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Zhang Wurek sedikit mengernyit, orang di depannya benar-benar pembangkit tenaga dewa perang, dan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat ini yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaannya sendiri. Saat ini, langkah kaki datang dari belakang Zhang Wurek dan yang lainnya lagi. Kali ini, 3 lelaki tua yang datang dari luar. Ketiga orang ini sudah sangat tua,
masing-masing berambut putih dan berjanggut putih, berbadan kurus, dan agak bungkuk. Tuan, Grandmaster, Granduncele, Zhang Wurek menyapa mereka bertiga dengan kepalan tangan. Lin Stephen memandang mereka bertiga. Ketiga orang itu, Lin Stephen, belum pernah bertemu orang sungguhan, tetapi dia telah melihat foto mereka bertiga, dan tahu siapa mereka. Tiga orang dari kiri ke kanan adalah kepala sekolah Wudang sebelumnya, Daoxing, mantan pembangkit tenaga Dewa Perang 10 Besar, kepala sekolah Wudang sebelumnya, Chunyang Zhenren, yang kekuatan tempur puncaknya telah mencapai tingkat perang Tuhan, dan Chunyang Zhenren adik laki-lakinya murni menghancurkan orang yang sebenarnya. Daoxing, yang termuda dari ketiganya, berusia lebih dari 80 tahun ini, dan Chunyang dan Chunmi, yang lebih tinggi, keduanya berusia lebih dari 110 tahun. Mereka bertiga dulunya adalah pahlawan di zamannya masing-masing, tetapi sekarang para pahlawan terlambat, kekuatan mereka juga turun secara signifikan, sehingga mereka menghilang dari pandangan orang. Pada dasarnya mereka menunggu kematian di Sekte Wudang. Tidak menyesal, apa yang terjadi? Master Daoxing melirik Lin Stephen dan bertanya. Kekuatan setingkat Dewa Perang telah menyelinap ke sini. Zhang Wugui menunjuk ke arah Lin Stephen dan berkata, perang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Mata Daoxing berbinar, dan dia menatap Lin Stephen. Pendeta Daoxing. Lin Stephen mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu kenal aku? Daoxing Taois bertanya. Aku tahu, siapa yang tidak mengenal 10 dewa perang teratas lebih dari 30 tahun yang lalu. Kata Lin Stephen. Sekarang kamu mengetahuinya, maka jangan melawan, ambil saja, di sini hari ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata Taois Daoxing. Pendeta Daoxing, apakah Anda tahu bahwa murid Anda dan orang-orang dari organisasi Guo membunuh sesama murid di sini? Lin Stephen bertanya. Aku tahu. Taois Daoxing mengangguk. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Lebih dari 30 tahun yang lalu, kamu juga seorang pahlawan dalam seni bela diri kerajaan naga. Aku telah mendengar banyak legenda tentangmu, dan legenda ini masih beredar dalam seni bela diri. Kamu apakah pahlawan di mata orang-orang? Pahlawan, mengapa Anda harus bekerja sama dengan organisasi buah sekarang? Lin Stephen menatap Taois Daoxing dan bertanya. Kamu bertanya kenapa? Mata Daoxing memancarkan secercah kabut, dia mengangkat tangannya di depan Lin Stephen, lalu mengangkat pakaiannya. Lengan ramping muncul di depan Lin Stephen, lengan ini ramping, kuyu, tanpa warna darah, dengan bercak bintik-bintik usia di atasnya, dan masih sedikit gemetar. Itu sebabnya. Pendeta Daoxing mengepalkan tinjunya, memandang Lin Stephen dan berkata, 30 tahun yang lalu, saya termasuk di antara 10 dewa perang. Tidak ada yang berani menjadi musuh saya, faksi Wudang ada di tangan saya, bahkan klan naga tidak berani melakukan apapun pada faksi Wudang, tapi terus kenapa? Suatu hari saya akan menjadi tua. Ketika saya menemukan bahwa tubuh saya berfungsi ketika saya turun, saya hanya bisa menarik diri dari 10 dewa perang dan hidup dalam pengasingan di gunung dan hutan, dan faksi Wudang dikalahkan. Karena ini, dalam 30 tahun, faksi Wudang saya tidak memiliki 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang, dan tidak ada kemuliaan di masa lalu. Yang kuat berani menginjak faksi Wudang saya untuk mendominasi, tetapi murid dan cucu saya tidak ada hubungannya, itu sebabnya saya tidak menghentikan mereka. Mereka hanya ingin menjadi lebih kuat dan ingin mereproduksi Wudang kemegahan sekte tidak lebih dari kemegahan sekte. Titik. Anda ingin mereproduksi kemegahan sekte Wudang, Anda harus memperkuat diri sendiri, melatih murid-murid Anda dengan sepenuh hati, dan memakan semua buah para murid dengan bakat yang baik, bahkan jika mereka benar-benar telah mencapai level dewa perang di generasi ini. Yang kuat, bagaimana dengan masa depan? 10 atau 20 tahun kemudian, orang-orang seperti Zhang Wuhui akan menjadi tua, dan generasi muda dari Sekte Wudang bahkan mungkin tidak memiliki raja seni bela diri. Sekte Wudang seperti itu bahkan mungkin tidak sekuat bagus sebagai yang kelas 2.
Lin Stephen berkata dengan keras. 10 atau 20 tahun kemudian, akan ada sekelompok anak muda lain yang akan tumbuh, dan kemudian membiarkan faksi Wudang saya memakannya, kata Taois Daosing dengan ekspresi ganas. Bagus membiarkan orang-orang dari faksi Wudang memakannya ketika saatnya tiba. Ini sangat bagus. Aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan bisa melakukan sesuatu untuk surga. Hari ini, kalian binatang jahat faksi Wudang, aku akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku membersihkannya, kata Lin Stephen dengan niat membunuh di wajahnya. Bab 839. Terserah kamu. Master Daosing menurunkan tangannya, dan berkata dengan dingin, meskipun kekuatanku telah mundur sekarang, aku masih memiliki kekuatan God of War, dan tuanku, pamanku, mereka semua memiliki kekuatan yang dekat. Dewa Perang, selain itu, kekasihku Wu Gui bahkan lebih kuat dariku, dan ada Danlong dan Chang Sun, hanya mengandalkanmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu memiliki kualifikasi? Kamu akan segera tahu. Stephen Lin berkata, melirik Dr. Li, dan berkata, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas organisasi buah di sini, kan? Mengapa? Tanya Dr. Li dengan cemberut. Tidak apa-apa, tunggu saja aku dulu, dan aku akan mencarimu setelah aku membunuh semua orang ini, kata Stephen Lin. Meskipun saya bukan dari dunia persilatan, saya juga tahu bahwa apa yang Anda katakan terlalu sombong. Umumnya, orang yang terlalu sombong tidak akan berakhir dengan baik, kata Dr. Li sambil bercanda. Benarkah? Stephen Lin melihat sekeliling ke arah orang-orang di depannya, mengangkat tangannya dan menghitung, 1, 2, 3, 7, faksi Wudang tingkat tinggi yang terlibat dalam masalah ini seharusnya hanya 7 dari kalian. Kan, jangan menyesal, turunkan putra ini dan bantu kamu mencapai 10 besar Dewa Perang. Daosing Daois berkata dengan wajah gelap. Ayo pergi bersama, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri, kata Zhang Wugui. Pergilah. Master Daosing memberi perintah, dan ketujuh pejuang puncak dari faksi Wudang bergegas menuju Stephen Lin. 7 kekuatan pertempuran puncak ini, bahkan 10 dewa perang teratas hanya dapat menghindari keunggulan mereka, karena di antara 7 tidak hanya Zhang Wuhui dan lainnya yang berada di puncaknya, tetapi juga tua tetapi memiliki pengalaman tempur yang kaya. Kekuatan tempur gabungan dari 7 orang telah melampaui 10 dewa perang, jadi mereka selalu merasa bahwa rencana Stephen Lin untuk membunuh mereka adalah angan-angan. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memilih 7 kekuatan tempur puncak ini. Stephen Lin memandangi kerumunan yang bergegas ke arahnya, dengan status muatannya saat ini sebesar 4,21%, dia cukup kuat untuk melawan 7 orang ini, dan bahkan mengalahkan mereka satu persatu. Namun, begitu dia mengalahkan semua orang satu persatu, yang lain akan segera memilih untuk melarikan diri jika mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Selama mereka berpencar dan melarikan diri, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menahan semua orang. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan adalah membunuh ketujuh dari mereka dalam waktu singkat, mencegah mereka melarikan diri. Memikirkan hal ini, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Mode pemusnahan, nyalakan. Stephen Lin berbisik pada dirinya sendiri. Mengikuti perintah untuk membukanya, suara yang familiar terdengar di benak Stephen Lin. Mode pemusnahan aktif, konsumsi energi 4,21%, fungsi tubuh meningkat 421%, dan durasinya 10 detik. Kekuatan mengerikan meletus dari bagian terdalam tubuh Stephen Lin, mengisi seluruh tubuh Stephen Lin dalam sebuah instan. Tingkatkan fungsi tubuh hingga 421%, yaitu fungsi tubuh menjadi lebih dari 4 kali lipat. Ini membuat Stephen Lin langsung melampaui apa yang disebut batas manusia. Dia melihat ketujuh orang yang bergegas mendekat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kecepatan ketujuh orang itu tiba-tiba melambat beberapa kali di matanya, dan gerakan semua orang tampak bergerak lambat.
Mati. Stephen Lin membisikkan dua kata, lalu bergegas ke orang terdekatnya. Orang ini adalah Chen Xiu. Memanggil. Sosok Stephen Lin melintas di depan semua orang, dan kemudian menghilang begitu saja. Saat tubuhnya muncul lagi, dia sudah berada di depan Chen Xiu. Bagaimana mungkin? Chen Xiu menatap Stephen Lin dengan tak percaya, kecepatannya telah melampaui persepsinya. Mati. Stephen Lin meninju wajah Chen Xiu. Ledakan. Chen Xiu tidak memiliki kesempatan untuk mengelak, dan Stephen Lin meninju dahinya. Pada saat ini, 400% fungsi tubuh benar-benar meledak, dan kekuatan ini membanjiri otak Chen Xiu dalam sekejap. Momen selanjutnya. Boom. Dengan cara ini, kepala Chen Xiu meledak di bawah tatapan semua orang. Eksistensi yang dekat dengan level God of War dipukul di kepala. Adegan seperti itu secara langsung membalikkan tiga pandangan semua orang yang hadir. Setiap orang memiliki ekspresi ketakutan yang ekstrim di wajah mereka. Saat berikutnya, tepat setelah ekspresi ini muncul, Stephen Lin telah tiba di depan tetua Danlong. Pukulan bersahaja lainnya. Dengan pukulan sederhana seperti itu, Penatua Danlong tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Ledakan. Pukulan ini juga mengarah ke kepala, juga disertai dengan suara teredam, kepala tetua Danlong meledak. Dengan dua pukulan, dua orang kuat yang mendekati level God of War terbunuh, dan semua orang menghentikan gerakan maju mereka pada saat bersamaan. Namun, Stephen Lin tidak akan memberi mereka waktu penyangga, dia bergegas menuju orang ketiga. Tujuan ketiga adalah mencari posisi. Stephen Lin melangkah ke Chang Sun, dan Chang Sun sudah punya waktu untuk bersiap, jadi ketika Stephen Lin menendang, tubuhnya mengelak sedikit. Namun, itu hanya sedikit bersembunyi. Tendangan Stephen Lin terlalu cepat, bahkan jika Chang Sun membuat persiapan terlebih dahulu, dia tetap tidak bisa lepas dari tendangan Stephen Lin. Stephen Lin menendang dada Chang Sun sedikit ke kiri. Saat berikutnya, Chang Sun terbang seperti bola meriam dan menabrak dinding di sebelahnya dengan keras. Darah menyembur keluar dari tubuh Chang Sun, seluruh tubuhnya seperti kesemek yang dihancurkan ke dinding, kekuatan yang kuat menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Stephen Lin berbalik dan melihat keempat orang lainnya yang masih hidup. Tidak mungkin, teriak Dao Xing Taois dengan penuh semangat. Dia dulunya adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas, tetapi bahkan 10 dewa perang teratas tidak dapat membunuh orang kuat yang mendekati level dewa perang dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin pria di depannya memukul seorang penatua? Mungkinkah para tetua ini semuanya kertas? Putra ini aneh, cepat lari, aku ratunya. Teriak orang asli Chunyang dengan keras. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Stephen Lin sudah datang di depannya. Murid guru Chunyang tiba-tiba menyusut, dan kepalan tangan Stephen Lin membesar dengan cepat di matanya. Ledakan. Master Chunyang hanya sempat mengangkat tangannya untuk menghadang di depannya, ketika Stephen Lin meninju kedua tangannya. Saat berikutnya, kedua lengan orang asli dipotong, dan kemudian, tinju Stephen Lin menekan lengan orang asli dan mengenai wajah orang asli. Tanpa ketegangan, lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun ini dipukul kepalanya oleh Stephen Lin. Pada saat ini, hanya 4 detik telah berlalu sejak Stephen Lin tiba-tiba mengamuk. 4 detik, membunuh 4 orang kuat yang dekat dengan dewa perang, ini sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, tapi hari ini benar-benar terjadi di depan semua orang. Melarikan diri. Teriak Dao Xing Taois dengan penuh semangat, berbalik dan lari. Hanya 2 langkah jauhnya, ada suara teredam lagi di belakangnya. Master Dao Xing berbalik dan melihat bahwa Master Chun Mi juga telah ditendang oleh Stephen Lin dan terbang keluar, hidup dan mati tidak pasti. 3 jiwa dan 7 jiwa Dao Xing Taois hampir sepenuhnya ketakutan saat ini, dia bergegas maju dengan putus asa, mencoba pergi dari sini. Tapi, apakah Stephen Lin akan memberinya kesempatan seperti itu? Tidak akan. Dengan sekejap, Stephen Lin muncul di depan Taois Dao Xing.
Master Daosing mengertakkan gigi, mengeluarkan pedang panjang yang dibawa di belakang punggungnya, dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menusuk Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau mengelak, tetapi hanya mengangkat tangannya. Dengan suara dentang, pedang panjang yang tajam itu menusuk tangan Stephen Lin, lalu berhenti begitu saja. Pedang ini mengumpulkan semua kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang, dan Stephen Lin dengan mudah meraihnya dengan satu tangan. Stephen Lin menjabat tangannya dengan kasar. Kong kong kong. Pedang panjang itu mulai hancur dari ujung puncaknya, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Pedang ini, yang telah bersama Daosing selama bertahun-tahun telah hancur berkeping-keping seperti ini. Saat berikutnya, Stephen Lin melangkah maju, mengangkat tinjunya dan meninju Taoist Daosing. True Daosing layak menjadi salah satu dari 10 pusat kekuatan tingkat Dewa Perang. Dia menginjak kakinya, dan tubuhnya mundur dengan kecepatan yang menakutkan. Stephen Lin menggerakkan kakinya dan mengejar Daosing dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah menyusul Daosing. Bang bang bang. Stephen Lin mengayunkan beberapa pukulan dan menuju Daosing Daoist. Semua pukulan ini mendarat di tubuh Daosing Daoist. Setelah tubuh Daosing bergetar hebat beberapa kali, dia berdiri tak bergerak di tempat. Darah menyembur keluar dari mulut Daosing. Stephen Lin bahkan tidak melihat Daosing Daoist, berbalik dan bergegas menuju Zhang Wurek yang sudah bergegas ke pintu. Waktu 7 detik telah berlalu. Saat detik ke-8 tiba, Stephen Lin sudah tiba di belakang Zhang Wurek. Zhang Wuhui mendengar gerakan itu, tetapi dia tidak berani berbalik sama sekali, karena dia takut jika dia berbalik, dia bahkan tidak berani melarikan diri. Memanggil. Ada suara menembus udara dari belakang. Dalam sekejap, kulit kepala Zhang Wuhui kesemutan. Dia dengan paksa memutar tubuhnya ke samping, dan pada saat ini kelenturan tubuhnya meledak hingga ekstrim, baru kemudian nyaris menghindari pukulan itu. Namun, setelah pukulan pertama, pukulan kedua langsung datang. Kali ini, Zhang Wuhui tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Ledakan. Tinju itu mendarat dengan keras di leher Zhang Wurek. Tidak peduli seberapa kuat tubuh kaku itu tidak bisa menahan pukulan Stephen Lin. Kekuatan mengerikan meletus di leher, dengan mudah menghancurkan tulang belakang leher Zhang Wurek. Kaki Zhang Wurek melunak, dan dia langsung jatuh ke tanah. Saat ini, 9 detik baru saja berlalu. Dalam 9 detik, 7 kekuatan tempur puncak faksi Wudang, yang terlemah semuanya mendekati level Dewa Perang, 6 terbunuh, dan hanya 1 yang patah dengan tulang belakang leher dan kehilangan kekuatan tempurnya. Namun, ini bukanlah akhir. Stephen Lin berbalik, lalu mengangkat tangannya dan melemparkannya. Potongan-potongan baja tajam ditembakkan dari tangan Stephen Lin. Potongan baja ini semuanya berasal dari pedang Daosing Daoist. Setelah Stephen Lin menghancurkan pedangnya, dia tidak membuangnya, tetapi memegangnya di tangannya. Potongan-potongan baja tajam ini memotong langit, pergi ke segala arah, dan menembak ke tubuh orang-orang di sekitarnya dalam warna hitam. Engah-engah-engah. Semua pria berbaju hitam gemetar hebat, lalu jatuh ke tanah satu demi satu. 10 detik. Mode pemusnahan mati. Bab 840. Dalam 10 detik, Lin Stephen seperti dewa yang turun ke bumi. Dia menyegarkan pemahaman semua orang di Sekte Wudang tentang batas-batas manusia. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa begitu kuat sampai mereka mati. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang hampir tidak dapat mendukungnya beberapa kali. Masih bisakah ini disebut seorang manusia? Dr. Li berdiri di tempatnya, wajahnya sangat pucat. 10 detik yang lalu, dia sangat senang bahwa dia bisa mendapatkan bahan mentah tingkat Dewa Perang. Tetapi 10 detik kemudian, semua kekuatan yang dia andalkan telah hancur. Pada saat ini, dia tidak berdaya seperti wanita yang ditelanjangi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin manusia menjadi begitu kuat. Tidak mungkin.
Dokter. Li menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya, karena itu telah membalikkan persepsinya. Di dunia, bahkan di dalam organisasi, orang pernah memperkirakan orang yang mengambil buah secara ekstrim, tetapi tidak peduli bagaimana mereka memperkirakan, mereka tidak berpikir bahwa orang yang mengambil buah secara ekstrim dapat mencapai keadaan orang di depannya. Keadaan seperti itu seharusnya benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, bukan? Lin Stephen berjalan menuju dokter. Li secara naluriah mundur 2 langkah, tetapi ketika dia berpikir bahwa bahkan Zhang Wugui tingkat dewa perang tidak akan dapat melarikan diri, dia membatalkan rencananya untuk melarikan diri. Jangan bunuh aku, ada begitu banyak bahan di sini. Aku bisa membuat beberapa buah berkualitas sangat tinggi untukmu, dan aku bahkan bisa membuat buah dengan kualitas terbaik untukmu. Selama kamu makan buah ini, kamu adalah dunia orang yang paling kuat di dunia. Dokter. Li berkata dengan penuh semangat. Lin Stephen tidak berbicara, berjalan ke arah dokter Li, dan menatap dokter Li. Go, dokter. Li menelan ludah dengan susah payah. Apakah Anda anggota senior organisasi buah? Lin Stephen bertanya. Ya, dokter. Li mengangguk. Siapa namamu? Lin Stephen bertanya. Nama saya Li Zaolong, kata dokter Li. Apakah kamu kenal Lin Haitang? Lin Stephen bertanya. Aku tahu, Lin Haitang di kota Sengki. Li Zaolong mengangguk berulang kali. Peran macam apa dia dalam organisasi buahmu? Lin Stephen bertanya. Peran mitra memiliki nilai yang hampir sama dengan Zhang Wurek. Dia bertanggung jawab untuk memberikan dukungan ekonomi kepada organisasi kami, sementara Zhang Wurek memberikan dukungan bahan mentah. Namun, kami telah bekerja sama dengan Lin Haitang sejak lama, dan kami telah bekerja sama dengan Zhang Wurek. Itulah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Zhang Wugui adalah kolaborator No. 18, dan Lin Haitang dikatakan sebagai kolaborator No. 13, tapi saya tidak tahu detailnya, jelas Li Zaolong. Siapa yang membunuh Lin Haitang? Lin Stephen bertanya. Ada orang-orang dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk membersihkan mitra. Mereka disebut pemulung. Mereka bertanggung jawab untuk memantau setiap mitra. Begitu mereka menemukan bahwa mitra tersebut mungkin terekspos, mereka akan membunuh mitra tersebut sesegera mungkin. Li, kata Zaolong. Jadi, seseorang akan segera datang untuk membunuh Zhang Wurek, kan? Tanya Lin Stephen. Secara teoritis, ini masalahnya, kata Li Zaolong. Agak lambat bagi orang untuk datang kali ini. Lin Stephen melihat sekeliling dan berkata. Mereka membunuh orang dengan cara yang berbeda. Ada yang menggunakan kekuatan untuk membunuh, ada yang menggunakan serangan jarak jauh. Mungkin pemulung sudah bergerak. Saya pikir kita harus segera pergi dari sini, jika tidak, jika pemulung tahu, saya akan ditangkap oleh kamu juga. Jika demikian, maka mungkin dia akan membunuhku juga, kata Li Zaolong. Kamu cukup takut mati, kata Lin Stephen. Aku tidak ingin mati, jadi aku akan bekerja sama denganmu. Li Zaolong berkata dengan serius. Begitu kata-kata itu jatuh, kepulan asap hijau tiba-tiba mengalir ke saluran ventilasi di dalam ruangan. Pemulung sudah bergerak, bajingan, kamu benar-benar merusak saluran ventilasi. Li Zaolong berteriak ngeri. Melihat kepulan asap hijau, Lin Stephen tahu tanpa menebak bahwa asap hijau itu pasti asap beracun. Lin Stephen mengeluarkan penawarnya selalu di sakunya dan melemparkannya ke mulutnya. Tidak ada gunanya. Asap beracun ini secara khusus diteliti oleh organisasi kami. Penawar di pasaran tidak dapat menyembuhkan racun ini. Pangkalan kami ada di dalam gua, dan ada saluran ventilasi di mana-mana. Asap beracun akan menyebar dengan cepat ke seluruh pangkalan. Sekarang tidak ada, sudah terlambat untuk lari. Seru Li Zaolong. Lin Stephen mengulurkan tangannya, meraih leher Li Zaolong dan mengangkatnya, lalu bergegas menuju Zhang Wurek yang tidak jauh darinya.
Namun, Lin Stephen berhenti di tengah kesibukan. Ada saluran ventilasi di sebelah Zhang Wurek, jadi segera setelah asap beracun muncul, Zhang Wurek menghirup asap beracun ke paru-parunya, wajah Zhang Wurek berubah pucat dan busa putih muncul dari sudut mulutnya. Dia putus asa, ayo pergi, teriak Li Zaolong. Tolong, selamatkan aku, Zhang Wurek masih memiliki sedikit kehidupan, dan berteriak dengan gemetar. Lin Stephen sedikit mengernyit, lalu berbalik dan bergegas ke sisi lain, meninggalkan Zhang Wurek di tempatnya. Zhang Wurek terus berkata selamatkan aku, suaranya menjadi semakin kecil, dan dia benar-benar terdiam setelah beberapa detik. Mengapa kamu lari ke sini? Pintu keluar ada di sana, teriak Li Zaolong dengan bersemangat. Lin Stephen meraih Li Zaolong dan berlari ke samping dalam diam. Kecepatannya sangat cepat, karena mode pemusnahan diaktifkan sebelumnya, dan sekarang dia baru saja membersihkan energinya, dia masih memiliki kekuatan melebihi dewa perang biasa, begitu dia berlari, kecepatannya jauh melebihi prajurit biasa. Li Zaolong melihat sekeliling, dan setelah mencari beberapa saat, dia berteriak dengan bersemangat, apakah kamu berencana untuk menyimpan bahan mentah itu? Apakah kamu gila? Petik 2. Lin Stephen tidak menanggapi kata-kata Li Zaolong, dan dia bergegas ke tempat itu tidak lama setelah di luar gudang. Di mana saklarnya? Lin Stephen bertanya. Kamu pasti gila, kamu bunuh diri di sini karena bahan mentah ini, kamu gila. Li Zaolong menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Buka gudang untukku, atau aku akan membunuhmu. Lin Stephen menatap Li Zaolong dan berkata. Saklarnya ada di sana. Jika kamu mengutak-atiknya seperti ini, akan terlambat bagi kami. Li Zaolong menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata. Lin Stephen berjalan ke lokasi yang ditunjuk oleh Li Zaolong dan menekan tombol. Dengan sekali klik, lubang di gudang terbuka. Lin Stephen berjalan ke pintu masuk gua, menjulurkan kepalanya ke dalam dan berteriak, keluarlah bersamaku jika kamu tidak ingin mati. Petik 2. Di gudang, semua orang berkerumun di sudut. Ketika mereka mendengar suara pembukaan dari gua, mereka mengira itu adalah seseorang dari organisasi buah. Sudah waktunya untuk memetik bahan mentah lagi, tetapi tanpa diduga melihat Lin Stephen. Lin Hao, Su Guangzhen memandang Lin Stephen dengan penuh semangat dan berteriak, katakan saja kamu tidak boleh menjadi orang biasa. Ketika yang lain melihat Lin Stephen, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi gelisah, karena Lin Stephen ditangkap sebelum dia pergi, tetapi sekarang dia kembali sendirian, yang berarti Lin Stephen mungkin telah menetap dengan organisasi Guo-Guo dan faksi Wudang, sehingga memungkinkan untuk kembali ke sini. Adapun mengapa Lin Stephen bisa berurusan dengan faksi Wudang, ini di luar apa yang bisa mereka pikirkan sekarang. Cepat, teriak Lin Stephen. Sekelompok besar orang yang kehilangan harapan untuk bertahan hidup dengan panik bergegas menuju pintu masuk gua. Orang-orang ini bukan orang biasa. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari biasanya, mereka masih dengan mudah melompat keluar dari gua. Lin Hao, bagaimana kamu melakukannya? Dengan begitu banyak Master Wudang, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Yang Kun berlari ke Lin Stephen dan bertanya dengan penuh semangat. Menurut pendapatnya, Lin Stephen pasti melarikan diri dari penguasa faksi Wudang untuk lari kembali ke sini. Adapun apakah dia membunuh orang-orang itu, dia tidak berani memikirkannya, karena orang-orang itu semua sangat kuat. Bunuh saja orang, bagaimana bisa begitu rumit? Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Dengarkan aku, kita seharusnya sudah kenyang. Dalam perjalanan ke sini, itu penuh dengan gas beracun, dan dengan kecepatan Anda, akan memakan waktu sekitar 2 menit untuk berlari dari sini ke pintu masuk gua, jadi Anda harus menarik napas sebanyak yang Anda bisa sekarang, menghemat napas, dan terserah Anda apakah kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Lin Stephen berkata, gas beracun. Wajah semua orang berubah. Aku tidak bisa menahan napas selama 2 menit, aku akan mati, aku akan mati. Li Zaolong berteriak dengan penuh semangat.
Semuanya dengarkan Lin Hao, tarik napas cepat, kata Su Guangzhen. Orang-orang di sekitar dengan cepat menghirup dengan beberapa detik kemudian, asap hijau melayang masuk dari pintu masuk. Liar. Lin Stephen berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitar mengangguk berulang kali, dan kemudian terus memanfaatkan waktu untuk menarik napas. Setelah beberapa detik, gas beracun sudah melayang di depan semua orang. Lin Stephen menutupi wajah Li Zaolong dengan satu tangan, dan kemudian bergegas ke yang lain dengan cepat mengikuti di belakang Lin Stephen tanpa ragu-ragu. Sekelompok puluhan orang bergegas menuju pintu masuk gua. Lin Stephen adalah yang tercepat dan memimpin. Dia melewati lorong dan datang ke gua. Ruang pemrosesan, dan kemudian melewati ruang pemrosesan dan datang ke ruangan lain. Mayat dapat dilihat di mana-mana di tanah. Kecuali mayat di ruang pemrosesan, yang disebabkan oleh Lin Stephen, sisanya diracun sampai mati oleh gas beracun Su Guangzhen dan yang lainnya mengikuti di belakang Lin Stephen. Ketika mereka melewati ruang pemrosesan, mereka semua terkejut. Mayat di tanah semuanya memberitahu semua orang bahwa baru saja ada pertempuran tragis di sini, dan pihak yang kalah pertempuran ternyata menjadi anggota faksi Wudang. Pemimpin faksi Wudang, Zhang Wuhui, Tetua Xuanxiang, Tetua Taisang, dan tetua saat ini dari faksi Wudang semuanya tewas di tempat dan yang terburuk bahkan kehilangan akal. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini di benak mereka. Menurut pendapat mereka, tidak mungkin ada orang di dunia ini yang membunuh begitu banyak penguasa dari faksi Wudang sendirian, apalagi di antara mereka adalah master dari generasi sebelumnya dari sekolah Wudang yang mengikuti generasi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, karena lari cepat, banyak orang yang menderita hipoksia. Namun, meski tidak ada oksigen, tidak ada yang tertinggal. Meski tidak ada oksigen, mereka tidak berani membuka mulut untuk bernapas, karena melihat mayat di tanah dengan mulut berbusa. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah pasti terbunuh asap beracun itu beracun sampai mati. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.